Kalau ini etikanya Plotinus. Jadi katanya Plotinus, ya saya jelaskan tadi, manusia itu bebas. Kenapa manusia itu bebas? Karena manusia dalam dirinya ada Tuhan. Dan karakter Tuhan yang paling dasar itu kan kebebasan. Tuhan kan yang punya irodah dan kudroh, itu bebas. Karena manusia punya potensi itu, manusia punya kualitas kebebasan. Dan kebebasannya diiringi bedanya sama Tuhan. Kalau manusia, dia harus tanggung jawab. Itu bedanya kebebasan manusia sama kebebasan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa kita tuntut tanggung jawab. Ya Tuhan, Kau yang menakdirkan aku tidak terlalu cakep, ayo tanggung jawab, cariin aku yang cakep. Tidak bisa. Suka-suka Tuhan, kamu mau dikasih apa enggak, suka-suka Tuhan. Beda sama kebebasannya manusia. Kalau manusia bebas harus tanggung jawab. Siapa tadi yang mecahin gelas? Ayo diberesin. Nah, itu bebas dan tanggung. Kamu bebas mecah gelas, cuma harus tanggung jawab. Nah, itu bebasnya manusia sama bebasnya Tuhan. Kalau yang tentang politik, mungkin kapan-kapan kita ngomong khusus. Katanya Plotinus, secara umum manusia itu harus menjalankan tugas sosialnya. Tertarik atau enggak tertarik. Manusia harus berpolitik, mau atau tidak. Sesuai tentunya, sesuai peran, porsi, dan posisinya. Karena disitulah nanti antara lain sumbernya kebahagiaan. Jalurnya memang kita makhluk sosial, ya harus memenuhi takdir sebagai makhluk sosial. Kalau tidak, dunia kacau. Jangan, Pak, politik itu kotor, Pak. Saya tidak mau politik semua, nggak mau politik nyoblos, nggak mau apa-apa, nggak mau. Itu nanti kacau. Ya berpolitiklah sesuai porsimu, sesuai proporsimu. Ya kalau kamu levelnya hanya pencoblos, ya pencoblos saja. Nggak usah gaya kayak DPR, nggak usah gaya kayak KPU, kayak Panwaslu. Kecuali kamu memang Panwas, KPU, atau yang nyalon gubernur. Hari ini orang kebolak-balik di sini. Nggak sadar posisinya apa, kemudian berlaku kayak yang bukan posisinya. Itu sumbernya chaos. Oke. Padahal kalau semuanya on the right track, katanya Plotinus, the world is knowable, harmonious, and good. Dunia ini bisa dibaca, bisa diingat operasinya. Dan dia harmonis, dan dia pasti baik. Yang bikin rusak kita, yang mengacaukan ritmenya. Tidak menjaga segala sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Padahal hukum asalnya hidup ini baik dan harmonis. Bukan jelek. Manusia itu kalau kembali ke fitrahnya baik. Justru ketika kita jahat, ketika rusak-rusakan, kacau-kacauan, itu kita sebenarnya sedang lari dari fitrah kita. Jadi tentang dunia itu hukum asalnya harmonis dan baik. Karena itu segala sesuatu di dunia ini harus kita posisikan, kita baca sesuai porsi dan proporsinya. Ada banyak tanda. Tanda itu maksudnya segala yang bisa dibaca. Jadi kalau semuanya on the right track, akan baik. Kelemahannya di situ. Segalanya ini satu, segalanya ini seirama. Bayangkan alam semesta ini kayak satu tubuh. Ada yang bagian tangan, bagian kaki, bagian kepala. Masing-masing kalau menjalankan fungsinya secara pas, ya alam ini harmonis. Tapi kalau tangan berperan jadi kepala, susah. Kepala main jadi kaki, susah lagi, kayak orang sulapan. Tangan harusnya memegang malah melihat, itu kan nggak bisa. Coba dilihat. Enggak, dilihat itu ini. Yang gini kan tukang sulap. Coba lihat. Lihat pakai ini kok, coba lihat kok tangan.
Nah itu salah, makanya kamu ketipu. Karena lihat itu pakai mata, kamu lihat tangannya. Jadi percayalah, hidup ini gak perlu jelimet, jalani aja sesuai tracknya, maka akan harmonis. Yang tangan jadi tangan, yang hidung jadi hidung, yang mulut jadi mulut. Makan lewat mulut dikunyah, bukan lewat hidung. Hidung gak perlu demo, aku juga pengen ngunyah. Karena kalau hidung dipaksa ngunyah, jadinya kamu keselak. Hidup itu begitu. Makanya kamu gak perlu iri, enak ya itu yang jadi presiden. Loh ya perannya sendiri-sendiri. Kamu masih mahasiswa, jadilah mahasiswa. Besok kalau jadi presiden beneran, baru kamu berperan jadi presiden. Enak jadi dosen tinggal merintah-merintah kerja. Kita itu loh yang mikir. Loh iya memang dia jadi dosen, kamu mikirnya di posisi mahasiswa, jangan di posisi dosen. Dulu dosennya waktu jadi mahasiswa juga stres kayak kamu. Ya, jadi segalanya satu, alam semesta ini harmonis. Demikian juga keindahan, sama kayak tadi. Yang disebut indah itu yang sesuai tracknya. Manusia itu indah kalau dia jadi manusia, tidak jadi robot, tidak jadi Tuhan, tidak jadi benda, tidak jadi hewan. Ketika dia jadi hewan pasti jelek. Sama, hewan jadi manusia pasti juga jelek, tidak pantas. Kan sering ya ada hewan dilatih kayak manusia, kayak di film-film itu. Ya di film sih, kalau asli ada hewan kayak gitu malah jelek, tidak pantas. Yang pantas kayak manusia ya manusia. Kamu juga begitu. Kalau aktingmu kayak hewan tiap hari, ya tidak manusiawi, tidak indah. Kayak misalnya apalah, mengumbar hawa nafsu, itu kan kebinatangan, kan tidak indah. Entah nafsu apa aja, coba dilihat, pasti tidak indah. Jadi keindahan itu ada ketika segalanya sesuai porsi, proporsi, dan fitrahnya masing-masing. Dan katanya Plotinus, beauty is rather a light that plays over the symmetry of things than that symmetry itself. Jadi keindahan itu lebih pada cahaya yang bekerja dalam sesuatu yang seimbang dibandingkan keseimbangan itu sendiri. Indahnya di mana kalau kita harmonis? Kalau kita harmonis, itu menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan cahayanya Tuhan. Di situ, bukan di harmoninya. Kamu jadi mahasiswa yang benar dapat nilai E padahal sudah belajar. Indahnya bukan pada E-mu, tapi ketika kamu mewujudkan sunnatullah, hukum Allah, keinginan Allah, di situ ada cahaya. Itu maunya Plotinus. Indahnya bukan kamu dapat istri cantik, tapi indahnya bahwa kamu mengikuti fitrahmu untuk menikah. Dan itu cahaya dari Allah. Jadi beauty is rather a light that play over the symmetry of things than that symmetry itself. Jadi indahnya dari cahayanya, tidak pada barangnya. Ketika segala sesuatu memuat cahayanya Allah dan menghidupkan cahayanya Allah ini, dia jadi indah. Kalau kamu cakep, itu karena dalam dirimu ada pancaran ketuhanan. Buktinya apa? Ketika rohmu lepas, tinggal jasadmu saja, secakep apapun kamu, gak ada yang bilang mayat itu cantik luar biasa. Tetap dianggap mayat. Kamu disuruh tidur, kamu ampun-ampun. Padahal waktu hidupnya, ketika rohnya masih ada, kamu mimpi-mimpi membayang-bayangkan duduk sama dia sudah sewenang, apalagi tidur. Tapi begitu cahaya ini hilang, jangankan tidur, duduk aja kamu pengen minggir-minggir. Secakep apapun itu dia. Jadi beauty is rather light that play over the symmetry. Ini perintahnya Plotinus. Withdraw into yourself and look. Ayo sekarang kita mundur ke dalam diri kita. Sudah terlalu lama kita keluar dari diri kita, sehingga kehilangan banyak hikmah yang ada dalam diri kita sendiri. Ayo kita mundur bareng-bareng.
kita lihat ada apa dalam diri kita. Terlalu lama kita membaca orang lain, memvonis orang lain, menilai orang lain. Saatnya kita nilai diri kita sendiri. Saatnya sibuk dengan diri kita sendiri. Withdraw into yourself and look. Ini kalimat terakhirnya Plotinus sebelum meninggal. Di depan muridnya, I am striving to give back the divine in myself to the divine in the all. Aku sedang berusaha mengantarkan, mengembalikan Tuhan yang ada dalam diriku kepada Tuhan dari segalanya, Tuhan di dalam segalanya. Itu kalau pakai bahasa Arab mungkin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma pakai mulutnya Plotinus, jadi bahasanya itu I am striving to give back, itu bahasanya Plotinus. Ya boleh kamu coba nanti kalau ada berita meninggal bapaknya ini, terus ya itu kan sekarang begitu. Kalau ada yang meninggal kan kamu perlombaan mengucapkan innalillahi. Nah itu sekali-sekali pakai innalillahi kayak Plotinus. I am striving to give back the divine in myself. Oke. Ya, mungkin di antara orang-orang pintar yang makomnya mendekati wali itu kan biasanya memang sadar bahwa hidupnya sudah mau berakhir. Antara lain Plotinus. Makanya dia bisa ngomong semacam ini pada murid-muridnya.